Tapi sebelum itu tolong tampilkan dulu ininya, apa namanya, Bapak mau ambil foto semua. Atau Rian atau Satrio bisa apa screen foto screen untuk laporan ke Bapak, teman-teman semua. Siapa bisa bantu? Bentar, Pak. Print screen ya, nanti dikirim ke WA grup ya. Kan belum join semua, Pak. Belum semuanya, Pak. Belum masuk ya, baru 14 ya, baru 13 ya. Ya kita tunggu nanti, saya lanjutkan dulu. Nah, pada slide 23 ini, kita bisa lihat bahwa untuk jumlah rata-rata bulan basah, misalnya tadi ada 6, ya, jumlah rata-rata bulan kering. Nah, kalau nanti itu karena rasio dibagi, tuh, kita lihat bahwa kalau misalkan rata-rata bulan basahnya 6, bulan keringnya 6, nanti kita naikin ke atas tuh, ya, 6 ketemu dengan 6, berarti dia masuk E, iklimnya E, ya. Tapi kalau dia 12, bulan basahnya, bulan keringnya 0, berarti dia iklimnya adalah A. Seperti itu, ya. Bisa kelihatan. Nah, ini setelah hasil daripada perhitungan tadi. Garis batas tipe iklim pada Q 1,5A dibagi 12 dikurangi 1,5A. Nilai dari 1 hingga 7. Smith-Ferguson membagi iklim di Indonesia 8 tipe A sampai H. A itu nilai Q atau rasio Q ya antara 0 sama dengan apa lebih besar 0 sama dengan 0 atau lebih besar hingga nilainya 0,143. Kita sebut iklimnya itu sangat basah. B, nilai Q-nya sama dengan atau lebih besar dari 0,143 hingga 0,33. Iklim B basah dan seterusnya sampai iklim H di mana Q-nya lebih besar sama dengan 7. Kita sebut luar biasa kering ya. Makin kecil Q ya, itu makin basah. Sama seperti yang nilai yang di atas itu. Q berkisar antara 0 hingga 0,143 iklim basah. Nah, selanjutnya banyak juga kita menggunakan klasifikasi iklim berdasarkan Oldeman. Oldeman dipakai ada pada laporan agroklimat Map of Java tahun 75. Kemudian bukunya An Agroclimatic Map of Sulawesi tahun 1977. Lalu buku dari Oldeman adalah An Agroclimatic Map of Sumatera tahun 7980. Penelitian beliau itu ada di Pusat Penelitian Bogor, ya expert LP3, dia ahli dia sana. Faktor utama di bidang pertanian daerah tropika adalah ketersediaan lengas untuk evapotranspirasi dari tanaman. Curah hujan adalah faktor iklim dengan prioritas tinggi. Jadi semuanya itu menggunakan data curah hujan. Dari perhitungan Oldeman diperoleh hasil padi sawah memerlukan 213 mm per bulan. Itu keperluannya. Tanaman lahan kering memerlukan 120 mm per bulan. Nah, Oldeman juga membuat bulan berdasarkan curah hujan berdasarkan milimeter per bulan. Bulan basah ditandai dengan nilai curah hujan lebih besar sama dengan 200 mm. Sedangkan bulan lembab ya itu berkisar antara 100 hingga 200. Bulan kering sama dengan atau lebih besar dari 100. Contoh kalau kita melihat daripada skema iklim Oldeman C2 itu berarti masa pertumbuhan 9 hingga 10 bulan,
periode basah 5 hingga 6 bulan, periode kering 2 hingga 3 bulan. Kemudian agihan tanaman atas iklim. Contoh tanaman berdasarkan adaptasi, sejarah, dan arti ekonomi dibedakan menjadi tanaman tropika, contoh coklat, kakao, pisang, tebu, kopi. Tanaman subtropika, padi, kapas. Tanaman iklim sedang, jagung, gandum, apel. Nah, nanti saudara bisa lihat untuk tanaman coklat, dia memerlukan curah hujan berapa, itu bisa nanti saudara browse ya, kesesuaian tanaman coklat terhadap iklim gitu. Jadi keperluan curah hujan atau suhu, gitu, kemudian angin, ya, kelembaban untuk tanaman coklat. Jadi dia bisa ada kriterianya. Apa itu agian tumbuhan? Di sini dikatakan agian adalah persebaran suatu objek tertentu, kondisi iklim dan cuaca suatu wilayah berpengaruh besar terhadap keadaan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Di samping manusia, flora dan fauna unsur abiotik pun sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Abiotik itu makhluk yang tidak hidup ya. Seperti jamur, bakteri, ya. Bentang alam, bahkan bentang alam, bentang budaya, kebiasaan hidup, bahkan tradisi hidup manusia di suatu daerah merupakan cerminan dari kondisi iklim daerah tersebut. Kondisi tersebut dapat terlihat dari jenis bahan dan bentuk rumah, jenis dan bentuk pakaian, makanan pokok penduduk, jenis alat transportasi, dan sebagainya. Ya. Nah, tadi yang disebut dengan C2 tadi, ya kita lihat tadi C2 tadi, ya. Ini tuh yang masa pertumbuhan segala macam, jumlah bulan basah berturut-turut itu antara 6 hingga 7 C2. Kemudian dia untuk jumlah bulan kering berturut-turut dia antara 2 hingga 3 bulan. Kemudian panjang periode pertumbuhan antara 8 hingga 10 bulan. Gitu. Ini nih C2 ini. Nanti kalau misalkan ditanyakan D4, berarti lihat saja itu antara 2 sampai 5 bulan untuk bulan basah. Kemudian bulan kering itu antara 7 hingga 9. Nah, untuk masa pertumbuhan tanamannya 1 sampai 6 bulan. Ini D4. Gitu, ya. Iklim pola agian vegetasi dikaitkan dengan kondisi wilayah vegetasinya. Kemudian dilihat juga dengan jenis tanamannya, ya. Nah, ada juga dari para pakar membagi iklim berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari atau rotasi, ya. Ternyata iklim matahari ini itu berdasarkan lintang. Jadi pada saat berada pada posisi lintang 0 di atas, ya, lintang 0 untuk kutub utara atau 90 derajat, itu iklimnya iklim dingin atau iklim kutub. Sedangkan berkisar antara 60 derajat, 5, ya, lintang utara sampai 90 iklim dingin. Berkisar antara 40 derajat sampai 60 derajat itu iklim sedang. Sedangkan khatulistiwa yang berada pada 0 baik 23,5 sampai 23,5 lantang selatan itu termasuk iklim tropik. Jadi wilayah-wilayah yang berada pada garis khatulistiwa disebut iklim tropis. Demikian materi Bapak hari ini, ya. Untuk tugas klasifikasi iklim Pulau Bali yang sudah Bapak share di grup, ya. Kemudian untuk kisi-kisi UTS, ya. Coba ada pertanyaan kemarin. Pertanyaan kemarin yang terkait dengan tugas kalian membuat grafik. Maulana ada?
Maulana kelas A atau B? Maulana kelas A, Pak. Kelas A, oke. Pertanyaan beliau adalah, Pak, untuk menjawab grafik yang Bapak berikan untuk gas rumah kaca, itu bagaimana cara solusinya? Nah, Bapak tampilkan seperti ini. Kalau nggak salah Bapak sudah memberikan di slide nomor berapa itu pada pertemuan sebelumnya. Oh, belum ada berarti. Nah, saudara lihat ini? Saudara lihat ini? Ada grafik? Lihat nggak? Yang Bapak tampilkan? Lihat, saudara? Lihat Pak. Lihat, Pak. Udah. Lihat, Pak. Nah, ini Lihat. ada tertulis tren konsentrasi metan dengan data dari bulan Januari 2004 hingga November 2016. Stasiun Gaok Bukit Kotabang, Sumatera Barat. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan bacalah grafik ini, kita perhatikan pada start awal, ya. Kalau kamu perhatikan di sini ada nilai di sini, ya, itu satuannya ppb 1790. Untuk garis Y-nya, ini garis yang vertikal, ini adalah ordinat. Kita belajar koordinat itu ada dua. Sumbu X-nya ini adalah bulan dan tahunnya. Itu X absis. Sedangkan untuk yang utara, yang naik atas vertikal, itu adalah ordinat atau Y. Kamu catat pada bulan awal Januari 2004, nilainya 179. Itu adalah titik awal T0. Kemudian kalau kamu dapatkan pada bulan November 2016, itu berada pada, ya kan, pada nilai-nilai berapa, gitu. Kalau misalkan di sini ada awal adalah, ini untuk trennya yang 179 ya, trennya itu. Tapi pada saat kalian mencatat, coba Ahmad Rian, nilai untuk Januari 2004, di situ ada tertulis angka berapa? Ada angka berapa, Ahmad Rian? Januari kan, Pak, ya? Betul, Januari 2004 pada saat awal pengamatan, Mas. 179. Enggak, itu trennya. Yang kamu lihat titiknya. Titik not-notnya yang Bapak tunjukkan nih. Oh, 185. Betul, 1850 itu ribuan. Kemudian ya, kemudian pada saat terakhir November 2016 itu lihat bergerak pada itu antara 1850 hingga 1870. Kamu kira-kira aja separuhnya. Jadi 18 ya kan 60. Ini. Gitu. Ya. Kamu baca seperti itu. Jadi kenaikannya dari mulai pertama sampai ke terakhir
itu jumlah datanya berapa? Yang pertama mulai berapa? Yang terakhir bulan pengamatan berapa? Ya. Kemudian kalau dikurangi statistik, yang besar dikurangi yang kecil. Dibagi total bulan-bulan yang dalam pengamatan. Jadi kalau misalkan Januari 2004 sampai November 2016, kan kita tahu bahwa 1 tahun itu kan 12. Ya, 12 data. Berarti kalau dia 2004 sampai 2016, berapa tahun Mas pengamatannya? Satrio, berapa tahun pengamatannya? Mulai pengamatan Januari 2004, November 2016. Berapa tahun pengamatannya? Nggak bisa itu. Pengamatan bulanan. Berapa bulan atau berapa tahun? 8 ya, Pak? Enggak dong. 2004 dengan 2016 berapa Oh, tuh? 16. Nah, 2016 itu. 12, Pak? Betul, 12 tahun. Tapi 12 tahun. betul, 12 tahun. 12 tahun itu kalau dikalikan 12 karena bulan. Karena bulan, ya toh? Kalau dihitung berdasarkan bulanan. Tapi kalau untuk tahunan kamu 12. November juga masih kurang sebenarnya Desember, tapi kita anggapnya 12. Jadi jumlah data itu 12 karena 12 tahun. Dari nilai yang tertinggi dikurangi nilai terendah dari mulai 2 ini, kemudian dibagi 12. Itu kamu baca seperti itu. Kemudian ada yang puncak-puncaknya. Nah, kamu baca juga yang paling tertinggi, ya kan? Yang paling tertinggi. Coba Bapak tanya, berapa nilainya di sini? Coba Ayu. Yang tertinggi. Ayu, berapa nilainya? Di atas berapa itu? Kira-kira ini yang Bapak tunjukkan seperti ini. Ayo masuk, ayo. Ayo jawab, tidak ada. Inaka, Inaka. Yang Bapak tunjuk. Ya, Pak. Ya. Itu nilainya berapa ini? 2010,0. 2010,0. Kalau dikit lagi karena lebih, bilang saja 2015. Ya, karena dia tinggi. Kalau dia ke bawah, lihat mengenai itunya, kamu bisa tentukan itu tahun berapa dan bulan berapa. Kamu pakai penggaris ke bawah. Ya, garisnya itu vertikal. Ya, misalkan di situ Bapak nggak begitu jelas banget nih. Nanti Bapak lihat ambil ini dulu bentar. Ya, 2015 PPB untuk metan, ya, untuk metan itu tercatat nilainya, ya kan? Itu pada bulan kemungkinan di sini adalah November 2015. Nah, nanti mungkin lebih presisi lagi kalau kalian pakai penggaris begitu, ya. Kemudian Bapak tanya lagi di sini, ya. Febi, Bapak tunjukkan di sini, ya, nilainya berapa nih? 1890. Ya, ini kita tambah 1893 misalnya karena nggak pas banget di garisnya itu. Nah, kamu lihat itu tercatat pada bulan dan tahun berapa? Kamu susun ke bawah. Kamu tarik garis ke bawah dengan penggaris. Di sini. Januari 2005. Ya, Januari 2005. Seperti itu cara bacanya. Yang kemarin juga yang Bapak kasih tugas seperti itu. Nanti di UTS ada lagi seperti itu. Paham ya?
Paham anak-anak? Begitu juga nanti, begitu juga dengan CO2. Nih, CO2 nih. CO2 Bapak cari lagi, ya kan? Misalnya CO2 ini bentar. CO2 ini. CO2, kemudian share screen. Nah, sama nih Mbak. Ya, itu pengamatan Januari 2004 sampai 2016. Kalau tadi PPB, sekarang konsentrasinya ppm. Ya, nggak ribuan ini, hanya ratusan. Ya, Satrio lagi. Pengamatan awal 2004 itu, ya, 2004 itu memiliki data berapa nilainya untuk CO2? Kira-kira saja di atas berapa? Januari 2004. Tiga 372 ya Pak. Betul, 372 ppm. Ya. PM. Ya, ppm. Kalau kamu rajin, kamu bisa menjawab misalnya pada saat, karena itu datanya banyak ya, bulan Januari berapa, bulan Februari berapa. Kamu bisa aja nanti rata-rata per tahun kamu pilah-pilah gitu. Kemudian kalau tidak mau repot, kamu lihat posisi terakhir November 2016 nilainya berapa, ya kan? Jadi tertinggi dikurangi terendah bagi 12, itu rata-ratanya juga bisa. Kamu rata-rata setahun boleh, untuk tahun 2004 berapa, 2005 berapa, 2006 berapa. Tapi kalau mau lihat 12 tahun sekaligus, boleh. Nanti paling mendekati yang mana, gitu. Kejadian yang paling tinggi, yakni 405, itu tercatat, itu antara, ini Bapak nggak lihat jelas juga nih, itu berada pada mungkin sekitar bulan September, November 2015. Itu yang Bapak tunjukkan. Nah, trennya itu naik terus. Naik terus dia trennya. Yang merah ini trennya. Jadi paham ya cara bacanya ya? Paham nggak? Jadi nggak ngitung-ngitung, cuma baca saja. Belum Bapak terangkan penghitungannya. Statistiknya dikit lah. Paham ya saudara ya? Ya, kita kembali. Ya, kita stop share. Kita kembali stop share. Kemudian untuk materi berikutnya, kamu jangan lupa ya beberapa istilah seperti Madden-Julian apa, si surface temperatur apa, laninya apa, yang ada selama materi Bapak pertemuan pertama, pertemuan ke-7 gitu. Ya. Lalu berikutnya, kalau misalkan kita hidup tanpa atmosfer, bagaimana? Kamu jelaskan. Tidak letterlek harus dari materi yang Bapak berikan. Boleh dari pemikiran kamu, hasil baca kamu. Begitu berikutnya. Ya. Nah, terus nanti coba kamu cari perbedaan antara ya insolasi albedo. Kemudian kalau dia menjadikan pengaruh terhadap suhu, kamu akan cari suhu yang ada di permukaan ya, yang berbagai jenis beberapa kondisi tutupan lahan, kemudian juga hubungkan dengan suhu udara yang langsung diamati di pengamatan dengan alat. Itu apa bedanya? Itu kisi-kisi dari Bapak untuk materi UTS kalian. Ada pertanyaan? Kalau tidak, coba screenshot semua, teman-teman ditunjukkan dulu view-nya. Ya.
Setelah reviewnya semua, tolong di screenshot dikirim ke saya. Siapa yang screenshot, Pak? Sudah. Belum. Tolong Belum pada on-cam semua. ya tolong semua. Itu udah 18 sudah Papa lihat sudah ada semua tuh. Nah, munculkan semua. Baik, ada pertanyaan terkait minggu depan mulai apa namanya persiapan UTS? Tidak ada pertanyaan? Sekarang yang sudah menyiapkan materi untuk kelompok 4 itu siapa? Siapa yang sudah menyiapkan? Siapa yang sudah menyiapkan? Materi kelompok yang pertemuan keberapa, Pak? Apa? Ya, mau tanya, adakah kelompok yang sudah siap untuk presentasi tugas yang 4 kelompok Bapak berikan? Siapa yang sudah? Belum siap ya? Berarti sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga UTS kalian berjalan dengan lancar, ya. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budi. Sama-sama. Ya. Nah.